Selanjutnya saya akan menyampaikan update dari pengawasan perilaku pelaku jasa keuangan, edukasi, dan pelindungan konsumen. Sebagaimana rekan-rekan media ketahui bahwa tahun lalu OJK bersama seluruh stakeholder terkait telah meluncurkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan, di mana gerakan ini mengajak seluruh stakeholder, baik itu pelaku usaha jasa keuangan dan seluruh stakeholder lainnya di Jakarta maupun di seluruh daerah di Indonesia untuk bersama-sama melakukan kegiatan literasi dan juga inklusi keuangan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dapat kami sampaikan bahwa periode Januari hingga 29 Agustus tahun ini telah diselenggarakan implementasi Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan pada 27.716 program dan telah menjangkau 177 juta peserta di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, OJK bersama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan juga LPS yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pembiayaan dan Pembangunan melalui Pasar Keuangan atau FKP3K telah menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan Indonesia Terdepan atau LIKIT yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan perluasan basis investor retail dengan mengajak para pramuka berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas sebagai juga ikut serta dalam kegiatan ekonomi di masa akan datang untuk bisa mandiri secara finansial. Sebelumnya, OJK juga telah mengeluarkan pedoman akses pelayanan keuangan untuk disabilitas berdaya atau pedoman setara yang kemudian sudah ditindaklanjuti oleh masing-masing pelaku usaha jasa keuangan melalui implementasi petunjuk teknis. OJK juga telah menyelenggarakan kegiatan bersama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia untuk menyelenggarakan edukasi keuangan melalui Training for Trainers dan juga program OJK Penggerak Duta Literasi Keuangan atau OJK Peduli. Dari sisi pelindungan konsumen, dapat kami sampaikan dari aspek layanan konsumen sejak 1 Januari tahun ini hingga 15 Agustus tahun ini, ada 318.908 permintaan layanan melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen atau APPK, di mana di dalamnya ada 31.456 pengaduan. OJK berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, di mana sejak awal tahun ini kami telah menerima 14.634 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total tersebut, 11.653 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal dan 2.981 pengaduan terkait investasi ilegal. Upaya tersebut dilakukan dalam Satgas Pasti, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, yang telah menemukan dan menghentikan 1.556 entitas pinjol ilegal dan juga 284 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang tentu saja berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu, Satgas Pasti juga memonitor laporan penipuan yang disampaikan masyarakat kepada Indonesia Anti-Scam Center atau IASC dan menemukan sebanyak 22.993 nomor telepon yang dilaporkan terkait dengan penipuan dan telah melakukan koordinasi dengan Komdigi sejak peluncurannya pada November 2024 sampai dengan Agustus tahun ini. Kami dapat sampaikan bahwa IASC telah menjadi wadah untuk mendukung komitmen nasional dalam pemberantasan scam dan fraud. Jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 381.507 rekening dan jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 76.541. Sejauh ini total kerugian yang telah dilaporkan sebesar 4,8 triliun dan telah diblokir sebesar 350,3 miliar rupiah. Rekan-rekan media yang kami hormati, sebagaimana rekan-rekan media juga terinformasi dan juga hadir pada saat itu, pada 19 Agustus 2025, OJK bersama dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal meluncurkan kampanye nasional anti-scam dan aktivitas keuangan ilegal yang diluncurkan oleh Bapak Ketua Dewan Komisioner, dihadiri oleh Menteri Komdigi, kemudian Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Kepala BNPT, Kepala PPATK, dan juga kami sendiri juga dengan IAKD dan juga bekerja sama dengan seluruh stakeholder lainnya. Sehubungan dengan perkembangan terkini, OJK memastikan bahwa seluruh kanal layanan konsumen tetap beroperasi secara normal. Masyarakat dan konsumen tetap dapat mengakses layanan walk-in di kantor OJK, dapat terus menghubungi OJK kontak 157 melalui telepon ataupun WhatsApp,
dan juga melalui aplikasi portal pelindungan konsumen dan juga OJK Checking tetap berjalan seperti biasa untuk memperoleh informasi produk dan layanan jasa keuangan. Masyarakat juga dapat mengakses layanan pengaduan melalui Sistem Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau SIPASTI serta melalui Indonesia Anti-Scam Center untuk pelaporan scam dan aktivitas keuangan ilegal. Kami terus mengimbau masyarakat agar senantiasa menggunakan kanal resmi OJK dalam memperoleh informasi dan menyampaikan pengaduan, serta terus waspada terhadap berbagai tawaran investasi dan aktivitas keuangan yang mencurigakan. Demikian adalah update dari PEPK. Selanjutnya kami mengundang Pak Waka, Pak Mirsa Aditya Suara untuk menjelaskan mengenai pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan syariah dan juga penegakan ketentuan dan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Silakan Pak Mirsa. Terima kasih Bu Kiki. Selamat pagi rekan-rekan dari media. Ada dua hal akan kami sampaikan singkat saja. Pertama adalah terkait dengan pengembangan dan penguatan SJK Syariah, dan kedua adalah terkait dengan progres di penyidikan dan tindak pidana sektor jasa keuangan. Di pengembangan dan penguatan SJK Syariah, industri keuangan syariah, indeks saham syariah menguat 22,8% year to date, dan aset under management untuk reksadana syariah tumbuh 31,6% year to date menjadi 66,5 triliun. Sedangkan kinerja intermediasi SJK Syariah tumbuh positif secara year on year dengan kontribusi asuransi syariah tumbuh 4,11% dan piutang pembiayaan syariah tumbuh 9,3%. Terkait dengan penegakan ketentuan di sektor jasa keuangan dan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan, dalam pelaksanaan fungsi penyidikan sampai dengan 31 Agustus 2025, penyidik OJK telah menyelesaikan total 156 perkara, terdiri dari 130 perkara di sektor perbankan, 5 perkara di sektor pasar modal, 20 perkara di sektor asuransi dana pensiun, dan 1 perkara di sektor pembiayaan atau PVML. Selanjutnya, jumlah perkara yang telah diputus pengadilan sebanyak 138 perkara. Di antaranya 132 perkara telah inkrah, mempunyai ketetapan hukum tetap, dan 6 perkara masih dalam tahap kasasi. Demikian, terima kasih.